Nah, sekarang Demian ada pertanyaan nih. Yang paling basic, kenapa mau memeluk Islam? Yang paling fundamental aja. Silakan. Ceritain dari awal sampai akhir. Ya, silakan. Ya, kenapa saya memilih Islam? Jawaban sederhananya karena kalau dalam Islam semuanya logik. Dan saya tidak mau membela sesuatu yang gak logik. Itu sih bang. Karena selama ini ya saya diskusi, ibaratnya ada sesuatu yang mengganjal, tapi ya ibaratnya kalau orang sudah terlahir sebagai Kristen ya kan jalanin saja bang. Jadi sekarang ya saya nggak harus mengambil keputusan yang sudah saya mikirin matang-matang gitu. Jadi selama ini akalmu terganggu yang kau baca itu ya, imanmu terganggu. Itu sih bang terganggu jawaban dengan imanmu. Yang bisa saya sampaikan bang. Ya, saya sebagai teman debat kita musuhan ya, saya sedih, terharu. Jadi saya benar nih, kalau bisa dilihat open camp, saya terharu kok bisa kamu itu menemukan jalan keluar dari penyembahan terhadap anak manusia. Inilah yang diinginkan oleh Rabi saya, Prof. Singer, yang diinginkan oleh teman-teman apologet ya, untuk mengeluarkan Indonesia ini dari apa? Dari penyembahan anak manusia. Saya sangat kaget Damian, benar-benar nggak bisa ngomong tadi. Ustaz Zuma kasih tahu, dan ini suatu kabar gembira bagi saya gembira sangat Damian. Kamu memeluk Islam is better, lebih baik ketimbang kamu tetap menyembah Yesus sebagai apapun itu. Tapi yang lalu sudah berlalu, sekarang kamu sudah menemukan seperti Ibrahim menemukan Tuhan. Abraham juga penyembah berhala, ayahnya seorang penyembah berhala, tapi dia penasaran karena Abraham itu pinter, cerdas, dia cari Tuhan yang mana sampai dia dibakar ya di Ur Kasdim, tapi imannya tidak goyah terhadap Tuhan pencipta langit dan bumi. Akhirnya dia menemukan Tuhan yang benar. Seperti itulah Damian, seorang penyembah berhala yang tadinya penyembah berhala sekarang percaya kepada Tuhan yang mencipta langit dan bumi ini. Itu yang hebat Damian. Terima kasih teman-teman. Lanjut. Ya teman-teman, untuk mempersingkat waktu ya, tolong di follow dulu akun Demian ini ya, biar cepat sampai 1000 biar dia bisa open camp. Ini bang, akhirnya setelah sekian malam, sekian dasawarsa, Ini belum ditanya lagi ya, mumpul lagi ya denger gitu. Jadi di samping logik gitu Demian, hal lain yang samping logik itu Al-Quran, Islam itu logik, masuk akal. Faktor lain apa Demian? Iya, jadi faktor lain itu masalah mengenai Tritunggal. Kenapa mas konsep ketuhanan di dalam Kristen itu nggak selesai-selesai? Bahkan sekarang kan kita bisa lihat ada Unitarian, kemudian ada Tritunggal, kemudian ada Oneness, dan bahkan Oneness, Tritunggal, dan Unitarian ini punya dalilnya masing-masing dan itu nggak kelar-kelar. Jadi faktor masalah perdebatan antara denom itu yang bahkan saya kan dulunya kan seorang Tritunggal. Dan sebagai seorang Tritunggal saya merasa juga bahwa memang penjelasan Tritunggal itu yang nggak masuk akal gitu, nggak masuk logika gitu. Kayak misalkan masalah dua kodrat Yesus, jadi menurut saya nggak masuk logika gitu. Itu sih bang. Ya, dulu kamu Tritunggal itu menjelaskan Tritunggal itu itu lu melawan akalmu atau hanya karena sombong saja dulu Demian? Bagaimana itu menceritakannya? Kalau di Kristen itu bro, Bang Handi, kita kan mengikuti yang namanya doktrin. Jadi apa yang udah ditetapkan oleh gereja, maka itu yang harus dijalanin. Jadi kita nggak bisa ibaratnya membuat doktrin sendiri. Nanti kalau bikin doktrin sendiri dia anatema sama gereja, dikatakan sebagai bidat atau sesat. Jadi walaupun doktrin yang ditetapkan itu nggak masuk akal, maka kita dengan terpaksa ya harus memberitakan itu gitu. Jadi menurut kamu selama ini adalah akalmu menjadi tidak berfungsi dengan normal dengan imanmu yang kemarin-kemarin itu. Jadi ya, pertanyaannya adalah kemarin-kemarin itu apakah imanmu sinkron dengan akalmu yang kemarin-kemarin? Enggak sama sekali bertolak belakang gitu. Dem izin, Bang Hadi izin ya, mumpung lagi bagus itu jaringannya, lu turun dulu Dem, terus naik lagi Dem, bisa open cam itu. Udah Ya 1000 lebih. mudah-mudahan nih, saya jaringannya bagus sebentar ya, oke. Mumpung lagi bagus itu, kita percepat. Ya ini kita semua terkejut ya. Bahkan tadi saya baru sama Mbak Natalia ya, saya bilang akan ada pendebat Kristen yang mungkin dalam waktu dekat akan bersyahadat, dan rupanya nggak sampai.
nggak sampai 1 hari sudah dapat kabar yang luar biasa. Jadi Demian ini seperti akan bilang sudah belajar. Selama ini kan dia cari tahu, berdebat, dan dari perdebatan itu kan dia belajar lah, dia melihat sendiri bagaimana di kekristenan itu carut marut, saling cakar, dan termasuk Demian itu kan yang paling sering tuh berdebat dengan orang Oneness, berdebat sama Unitarian dan yang lain-lain. Bahkan kalian tahu Demian itu secara kemampuan pengetahuan dia tentang kekristenan luar biasa. Dia bisa bahasa Ibrani, dia cari original teksnya, dan semoga dengan mualafnya Demian ini menjadi inspirasi buat teman-teman Kristen di luar sana, menjadi pelajaran juga buat teman-teman seperti Pak Bom Bom and the gang, agar udahlah, hentikanlah kalian tuh menghibur diri, hentikanlah upaya kalian menghibur diri. Masya Allah Demian, saudaraku, Masya Allah, keren. Ini bukannya seger-seger ya, kok mirip seger-seger? Nah ini penampakan Demian. Langsung aja udah. Aduh, Mumpung ada stabil sinarnya lagi tuh. nih Bang jaringan ini. Mumpung lagi bagus. Oke, baik. Masya Allah. Dari dulu kalau saya berdiskusi dengan saudara Demian ini, saya selalu memanggil beliau ini sebagai seorang adik, Dinda Demian. Hari ini betul-betul dia menjadi adik saya, Masya Allah. Aduh. Luar biasa ini. Masih merah Dem? Iya, kalau on cam gitu Bang, jaringannya keganggu Bang. Kan gini loh, izin, karena sudah on cam, ya mengucapkan 2 kali masalah nggak usah on cam, kan udah on cam, udah ketahuan kita semua. Silakan Bang Jawa. Ya, kedengaran suara saya? Silakan Bang Zuma, kayaknya udah bagus jaringannya. Iya, baik. Ikuti saya, saudaraku Demian, ikuti saya. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, subhanallah ya. Ya. Masya Allah, Masya Allah, subhanallah. Jadi Beneran Dem ini, Masya Allah. iya, teman-teman, satu kebahagiaan bagi kita semua ya, teman-teman sekalian. Untuk itu sebelum kita mendoakan dan didoakan, terlebih dahulu saya ingin kemudian meyakinkan dengan sepenuh hati khalayak banyak di sini bahwa beliau, saudara Demian ini tadinya adalah pendebat dari pihak Kristen yang memang saban hari semakin memperlihatkan ketajaman argumentasi beliau berlandaskan terhadap hasil dari perjalanan waktu beliau belajar. Saya juga kaget dibuatnya ya, yang tadinya beliau tidak tahu apa-apa, hanya dogma doktrin. Saban hari beliau mempelajari original teks dari kitabnya saudara kita Yahudi. Dan kemudian saya memang sudah menyatakan anak ini kalau dia perdalam lagi, sedikit lagi dia akan sampai kepada hidayah, minimal dia tinggalkan agama Kristen. Dan alhamdulillah hari ini beliau benar-benar menyatakan dirinya melulu ada ajaran agama Islam. Dinda Demian, dengarkan saya. Masih Dibuka monitor? mute-nya, Demian. Dibuka mute-nya. Demian, dibuka mute-nya. Merah jaringannya Pak Ade. Dengar Bang, lanjut Iya. Bang. Oke, ikuti saya. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi bahwa Yesus bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah
hanyalah makhluk ciptaan Allah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Silakan sahabat yang ingin mendoakan beliau. Saya cuma titip, apapun nanti masalahnya Dinda Demian dalam keislaman, adik ini ada masalah, apapun itu masalah perekonomian. Ya, signal Bang Juma ya. Halo. Ya, Kalau misalnya nanti Anda mau jaringannya bekerja ya. atau apapun itu, sharing. Sharing dengan kita di sini, dengan Bang Zuma secara pribadi, sharing mengenai Iya. pekerjaan juga boleh, dengan apologet Islam dan sahabat-sahabat yang lain juga boleh. Insya Allah kami dalam hal ini saya akan membantu. Demikian teman-teman, saya serahkan kembali. Mohon didoakan nanti kita ini. Silakan. Baik, Masya Allah. Izin Gurunda, izin Pak Desugi dan semua, Iya. saya izin ya seperti biasa. Karena di momen ini yang sangat terharu, saya izin sedikit sampaikan juga bahwa mohon izin menyela juga doa untuk guru kami yang sedang terbaring sakit di rumah sakit, dan juga istri beliau juga wafat pada hari ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya saya nggak kuat ingin mengucapkan doa untuk beliau, keluarganya, dan juga ini saya sedih terharu oleh Demian, ditambah lagi ada peristiwa kabar duka gitu. Jadi guru kami di Tasikmalaya yang selama ini membimbing kami lagi terbaring sakit, dan istri beliau juga sakit, namun istri beliau terlebih dahulu menghadap Sang Ilahi gitu. Jadi kami mohon saudaraku semua di sini mengaminkan doa ini, dan semua ya, terutama Demian dan para guru semua ya, agar beliau ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan yang Amin, ya sakit Rabbal disembuhkan. Baik, terima kasih. Dan kita tidak bisa open cam ya, menghargai Demian karena si jaringannya tidak kuat. Kita tidak open cam. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa saudara-saudari kami ya Allah, baik mereka yang masih hidup ya Allah maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Terkhusus ya Allah, pada momen kali ini ya Allah, kami menerima kabar duka dari keluarga guru kami di Tasikmalaya, guru kami, syekhuna kami yang sedang terbaring sakit ya Allah. Semoga Engkau angkat penyakitnya, diberikan kesabaran kepada beliau dan istri beliau yang sudah wafat, Hajah Yani Solihat, semoga diampuni segala dosanya, ditempatkan di tempat yang layak di sisimu ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa agsilha bil ma'i wa thalji wal bard wa naqha min khotoya kama naqaital saubal abyadi minad dans. Allahumma ya Allah, ampuni juga dosa saudara-saudara kami yang masih saat ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Ya Allah, barangkali di antara kami, saudara kami, atau mungkin saudara kita Demian ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, tentu beliau mengharapkan akan berkumpul di jannah-Mu ya Allah, berkumpul lagi bersama dengan keluarga tercintanya di surga-Mu ya Allah. Oleh karena itu ya Allah, kami bermunajat kepada Engkau, lembutkan hati mereka, baik yang adiknya maupun kakaknya, ibunya atau bapaknya tercinta, semua keluarga beliau yang masih sampai detik ini belum menerima kebenaran Islam ya Allah. Lembutkan hati mereka ya Allah, sehingga mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, sebagaimana saudara Demian mengucapkan 2 kalimat syahadat pada siang hari ini ya Allah. Tentu Demian sangat mengharapkan berkumpul nanti di jannah-Mu, berbahagia di kehidupan yang kekal ya Allah.
Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Berikan juga ya Allah kekuatan, kesehatan kepada kami semua ya Allah. Di antara saudara kami yang sedang sakit, terbaring lemah ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah, sembuhkan mereka ya Allah. Angkat derajat mereka ya Allah. Berikan kesabaran kepada mereka ya Allah, terkhusus kepada guru kami yang sedang terbaring sakit ya Allah. Berikan tetap kesabaran kepada beliau ya Allah, dan jadikan sakit itu penggugur dosa ya Allah. Diangkat derajatnya ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana afrigh alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna 'alal qaumil kafirin wangsurna 'alal qaumil hasidin wangsurna 'alal qaumil munafiqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadihiniyah ya Allah, terkhusus Syekhuna al-Mukarram Ya Haji Mustafa Kamal yang sedang terbaring sakit ya Allah, Engkau sembuhkan ya Allah. Bi barakati siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum dialihkan ke guru-guru yang lain, Demian, tentu kita juga punya sejarah, kita punya kisah di mana kita juga dulu sering berdebat ya. Sampai kita debat di ruang tertutup, difasilitasi oleh host ya Kang sama almarhum Bang Tholib. Di situ kita banyak berdebat. Mungkin ada perkataan saya, ucapan saya yang pernah menyinggung hati engkau wahai Demian, waktu engkau masih belum memeluk Islam. Mohon dimaafkan ya, mohon dimaafkan perkataan kami yang telah lalu. Saya terus terang begitu dengar Demian mau mualaf, saya sangat terharu waktu itu. Kita semua tahu lah ya, kita semua tahu sangat terharu, dan karena merasa tidak percaya gitu kan, orang yang selama ini menjadi lawan debat kita gitu kan, kita berdiskusi dan sebagainya, kita berdebat, tapi engkau dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau menerima kebenaran Islam. Satu kabar yang sangat luar biasa untuk kami. Insya Allah kita semua sudah saudara di sini Demian, seiman, karena orang mukmin itu bersaudara. Maka apapun yang menjadi permasalahan Anda ke depan, sharinglah bersama kami. Insya Allah kita siap memikirkan solusi itu ya. Insya Allah kita saling meringankan beban yang akan dihadapi. Baik, itu saja Demian, terima kasih. Mohon maaf, saya kembalikan kepada guru-guru saya yang lain. Ya, mungkin dari penonton pengennya dengar kata-kata Demian nih. Apa sih kesan dari Demian selama ini ngikuti debat, terus berdebat dengan teman-teman? Silakan, Den. Iya, kalau aku pribadi yang pertama itu pengalaman. Jadi saya lebih banyak mengenal orang, dan sebelum saya berdiskusi atau masuk ke dunia debat lintas agama, saya benar-benar nggak ngerti soal agama, bahkan Kristen pun nggak ngerti gitu. Jadi ketika saya masuk, kemudian saya belajar, bahkan bukan cuman Kristen saja, jadi saya penasaran sama Islam, Yahudi, makanya saya belajar Yunani, saya juga belajar Ibrani, sedikit-sedikit Aramaik, dan juga bahkan waktu itu saya sempat belajar ngaji gitu, makanya bisa baca Arab juga. Jadi ketika saya masuk ke dunia debat, baru ilmu saya itu nambah gitu, maksudnya dapat pengetahuan. Sebelumnya ya biasanya ya seperti anak-anak ini kan, jadi main-main saja sama teman. Jadi pas masuk dunia debat itu malah mendapat ini hidayah gitu. Gitu sih Bang. Oke, tapi aku lucu ya kalau ingat ya, Demian itu dari ngomongnya masih gagap ya. Ingat nggak Demian zaman dulu tiap hari ku bully ya gara-gara gagap ya. Oh iya. Waktu itu masih belajar ini Bang. Masih belajar debat itu pertama kali tuh. Ya, masih Kayaknya kalau kau dulu interviewnya nanti khusus dia berdua, jadi kan mantap. Iya, iya. Kalau sekarang dihabisin nggak ada istimewanya nanti. Nggak, soalnya aku ingat Demian ini gini, Ustaz Alif. Dulu setiap ada yang mau syahadat di tempatku, zaman dulu ya, yang mau syahadat, Demian ini ku taruh sebagai penguji. Jadi istilahnya kan teman-teman sebelah tuh kan suka bilang, wah ini mualaf palsu, mualaf apa gitu kan. Jadi saya bilang ya udah silakan kalian uji. Saya pakai Demian sebagai tim penguji. Betul nggak Demian? Gimana kalau yang perempuan tuh dulu diejek-ejek? Kalau saya welcome aja Bang, siapa saja yang tunggu Bang Jul, tunggu izin. Masalah. Bentar Dem. Bang Handi monitor ke Bang Handi.
Ada. Ini si Demian belum disunat nih. Caranya gimana kalau bisa Nah. si Demian disunat? Bos? Nanti itu saya di belakang layar ada tim nanti ke tempat dia. Tenang aja. Oh iya, siap. Itu kartu keluarganya udah ada di saya, Bang Hadi. Kalau masalah sunat, insya Allah Demian nanti Sherlock aja di mana alamatnya, nanti ada tim nemuin dia. Jadi Demian dijamin lah dimanapun berada, insya Allah. Itu. Iya bang, siap. Lanjut lagi. Aku mau nanya satu nih Demian, yang kemarin punya problem artinya udah beres. Ya, jadi memang kalau Demian ini penuh cerita lah ya. Jadi kalau ada yang sebelah bilang atau penonton yang baru nonton kemarin sore terus bilang, wah ini settingan palsu gitu ya. Kalian boleh cek jejak histori Demian ini sangat banyak. Jejak debatnya itu sangat banyak. Jadi kalau ada yang sebelah pergi ngomong-ngomong bahwa ini settingan dan sebagainya, ya harusnya kalian malu. Karena Demian ini termasuk yang paling keras. Demian, siapa debater Muslim yang paling kau sulit taklukkan, yang paling kau nggak suka waktu itu? Sebutkan aja namanya siapa. Iya, sudah pasti Bang Suma. Selain Banyumas siapa lagi? Kalau yang lain enggak sih. Kenapa Bang Suma? Karena beliau ini ya, apa ya, saya akui juga beliau itu sangat-sangat banyak menghafal Bible gitu. Onde. Masya Allah. Nyerah lagi jaringan gue. Masya Allah. Ini sekarang ini yang kamu tahu, Dinda Demian, yang perlu sudah Dinda tahu. Maksudnya Ini barisan Kristen ini sudah semakin putus asa nih dengan kamu hadir di barisan apologet Islam. Kurasa Pak Bom bijinya pun hilang nih. Gimana dong? ya, maksudnya gini ya, saya klarifikasi bukan berarti bahwa debater Muslim yang lain itu tidak apa namanya tidak pandai berdiskusi juga ya, semuanya pandai. Assalamualaikum. Suara Bohong kau, Dem. Waalaikumsalam Uni. Bohong kau, Dem. ya Bohong Allah. kau, Dem. Uni musuh Kau bohong, ini. Dem. Tunggu dulu, bohong kau, Dem. Bohong kau ya. Enggak, Asli kau? bohong. Demi Allah kau Serius malah. ini Uni. Astagfirullah. Asli. Kau gara-gara kau berantem Demi sama Allah. Samuel Sihaan, gara-gara Tuhan bernonot ya? Bener kan? Kau terguncang gara-gara Samuel bilang Tuhan bernonot kan? Masya Allah. Padahal paling ngeyel loh dia loh. Uni, ini jaringanku ini loh, merah gara-gara on cam nih. Tahu nggak? Astagfirullah. Aku nangis tahu Demian. Uni tutup cam. kameranya Uni tutup ditutup cam. aja nih biar Ya Allah ya Rabbi. Demian ganggu. Aduh, jaringan. Masya Allah, Bang Zuma tau nggak dia paling ngeyel kan Bang? Oh, Iyalah. paling ngeyel, paling nyebelin. Halo. Aku sering Ini hilang berantem sama jaringannya, dia. tuh. Tapi dia terakhir. Sama dia. Iya, aku nggak pernah jijik sama, karena dia sama aku baik Bang. Dia sama aku sopan, dia nggak pernah nyerang pribadi, nggak pernah nyerang aku. Cuman dia tuh kalau udah sudah ke pojok, baru dia menghujat sikit-sikit. Abis itu dia nyesel, minta maaf. Abis itu, nah terus dia kemarin itu debat sama yang diposting sama Julis itu loh Jul. Dia berdebat sama Samuel kan. Dia nanya, jadi menurutmu Tuhan itu bernonot? Nah, itu tuh Demian tuh. Iya, tahu. Taruh, Demian open cam dulu. Ini kan baru banyak yang naik. Tadi dia belum mendengar kau syahadat. Sekarang kau bisa syahadat nggak tanpa Ya dipandu Banyumas? Allah. Coba diulang Demian. Yang lain tolong diam dulu. Coba diulang dengan sendirinya Demian. Ya, Silakan. tapi Masya kalau on cam nanti jaringannya. Nggak usah on cam. Jaringannya ini juga Bang, goyang juga. Nggak usah on cam, nggak usah. Coba diulang syahadatnya tanpa dipandu. Silakan. Enggak, kamu sendiri Akhirnya aja. ya Allah, Silakan Demian. pacar Oh, Bu iya, Yuni iya. akhirnya bersahadat Bisa, Bang, bisa, juga. Insya Allah. Aduh, sebentar aku cari tempat yang aman biar jaringannya ini bagus lah. Iya, gimana Bang? Suara saya udah mantap. Udah. Coba syahadat sendiri coba biar teman-teman yang lain mendengarkan yang telat masuk tadi. Silakan. Iya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah Demian, Dedem. Allahu Akbar Dedem. Akhirnya kau bener kan kataku kan, suatu saat kau jadi Islam, ku bilang kan? Betul. Allahu Akbar. Tapi Dem, kenapa kok bisa Dem? Nggak kok bisa tiba-tiba gitu? Ada apa? Coba Dem cerita dulu. Kenapa kok bisa? Gara-gara kecewa sama swasta, duitmu nggak dibalikin. Ya, jaringanku hilang lagi. Dia udah belajar. mulai kapan gitu ya? Enggak, Iya, terguncangnya mulai kapan? Tanya Terguncangnya nih, dengerin, nanti saya yang nanya.
tunggu sinanya bagus. Mulai dari kapan kamu ingin memeluk Islam dan faktor apa begitu itu pertanyaannya ibu-ibu di sini. Silakan Demian. Iya, jadi 1 bulan yang kemarin kan saya sempat sama sekali nggak debat kan Bang, ingat nggak? Iya, iya. Nah, Sempat terus lama nggak nongol ya. ketika itu saya kan naik kan, saya naik, cuman nah, terus jadi saya itu masih dalam pencarian waktu itu masih belajar, saya pokoknya fokus lah belajar gitu kan. Terus pernah kan saya kebangun subuh gitu kan, terus saya naik tuh di bangkian kan, waktu itu debat sama Uni gitu kan, tapi kan saya nggak Iya. mau debat gitu karena Iya, ya saya dia nggak kan mau debat. udah malas debat gitu. Tapi Uni malah ngajak debat gitu kan, ya udahlah saya ikutin aja. Tapi waktu itu kan aku kan baik samamu. Aku bilang dia baik kok, kata aku. Dia nggak pernah nyerang pribadi aku, nggak pernah jelek-jelekin aku. Dia bahkan aku pernah terus aku bilang di situ kan, si Dedem ini dia alay loh, kata aku. Aku ejek-ejek lah kau di situ kan. Itu terakhir kita ketemu. Ya, terus sesudah itu Demian naik di Iya, situ iya. belajar lagi apa seperti apa kok tiba-tiba mau syahadat? Iya kok bisa. Ya, silakan. Nah iya, ini yang mau tadi saya sampaikan. Jadi mungkin nanti Ustadz Alif bisa bantu saya carikan ayat. Jadi saya tuh kemarin itu ada baca satu ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa orang-orang Yahudi nanti memakan makanan haram gitu. Dan saya kan dulu kan sempat belajar tentang keyahudian kan, dan kalau kita lihat Yahudi zaman sekarang emang kenyataannya seperti itu gitu. Dan ada banyak hal juga yang ketika saya baca waktu itu saya karena dulu kan niatnya kan untuk nyari kesalahan gitu. Jadi kayak misalkan Tuhan Allah mengetahui hati orang-orang kafir, dan juga di antara orang-orang kafir itu mereka tidak ada yang satu sama lain itu bersepakat, artinya debat berdiskusi masalah imannya sampai kiamat kan. Jadi nah hal-hal seperti itu yang ibaratnya saya tuh mikir, jadi saya mikir, saya merenung gitu kan hampir 3 bulan. Nah, pas saya udah mikir matang-matang, baru saya hubungin Bang Hos ini, Bang Kian Santang. Ya Allah, Dedem. Aku percaya loh, soalnya kau tuh nggak sejahat. Ya kau ada jahat-jahatnya, tapi nggak sejahat yang lain. Maksudnya kau nggak terlalu berani menghujat Nabi Muhammad, kau nggak terlalu berani menghujat Allah gitu Ya loh. itu Uni, dalam sebulan ini Demian intent teleponan sama saya terus, dan terakhir saya gabungin sama Gurunda ya, Gurunda inget ya, sama Ustadz Alif. Demian di situ nangis. Iya ya Bang. Insya Allah. Dem ya Allah subhanallah, karena kau belajar Dem, makanya begini. Soalnya aku ingat dulu kau bilang dia ini Bang Zuma pertama ketemu sama aku waktu debat, dia langsung bilang begini loh, ini kayak mana ini nih. Dia diam terus senyum terus bilang nanti aku pelajari dulu katanya. Emang dia bilang gitu. Jadi itulah ya, orang Kristen yang menjadi pendebat yang tidak akan pernah menjadi Islam itu adalah orang yang tidak mau belajar. Tapi ketika dia bilang dia mau belajar, insya Allah kok yakin aku bakalan jadi Islam. Si Dedem ini aku ingat kata-kata dia. Yaudah aku pelajari dulu katanya. Dia belajar bahasa Ibrani juga. Ingat banget aku dulu Dedem ini. Oke. Tanya lagi Demian. Demian, siapa yang sering menegur kamu kalau kamu lagi brutal? Bang Andi. Nih, Tapi siapa dia yang patuh. paling dibenci dulu? Ya paling kau benci siapa dulu Dem? Si Julius kan? Uni Rifah lah. Yang paling dibenci itu Julius. Kan? Kau. Soalnya dia yang sering kau framing. Loh, aku banyak bantu dia, tanya sama Demian. Apologet. Gimana dia posisinya? Iya. Itu maksudnya dia yang paling baik sama kau. Dem, apologet yang paling kau takuti dulu siapa? Bang Zuma kan? Udah dijawab tadi Bang Juma. Iya, tadi Zuma. udah dijawab. Tapi yang paling kau suka berarti aku kan? para debater yang lain gak bagus. Nih Dem, si Dem. Berarti 4 tahun juga ya perjalananmu ya Dem ya mencari kebenaran ini ya. Lebih lah, Uni. Dia kan pertama kali muncul. Lebih 5 tahun. Bukan 4 tahun dari 2018. Iya. Oh iya. Dia kan pertama debat aku ingat tuh, dia masih open camp sama si swasta, berdua mereka combo. Iya combo dia. Terus Uti kombonya. Aku lawan dia sama itu. Aku sama siapa ya? Lawan Cak Tata ya. Aku Cak Tata, dia sama Uti. Keluarga pendetamu gimana? Pendeta-pendetamu, keluargamu gimana, Dem? Merah sinyalnya dia. Kalau saya nggak ada keluarga yang pendeta sih, jadi kalau masalah keluarga kan nanti pelan-pelan bisa diomongin, pelan-pelan kan nanti bisa dibicarakan gitu. Enggak, nanti waktu kamu sunat itu kamu mau tinggal di mana? Nah nanti dibicarakan sama Bang Kian dan teman-teman nanti. Nanti belakang layar Pak deh. Banyak Kalau enggak teman ke nggak bisa. Makassar aja, ke Makassar sana sampai sunatmu sembuh.
Iya, Waduh, boleh. disayang kau sama Bang Zuma loh. Soalnya kau debater boleh. yang ngeyel. Ada beberapa teman mualaf yang rencana mau ke Makassar, termasuk siapa? Yoga atau Yoga? Yoga. Iya, rencana ke sini. Aku turut berbahagia, diperkuat lagi kita dengan adanya Demian ya, salah satu debater yang paling aku gak suka tadinya, ngeyel banget. Alhamdulillah malah berada di komal dengan kita saat ini ya. Demian, jaga imanmu Demian, adekku, sehat selalu adekku ya. Kau sudah satu kalimat, aku bingung sampai mau ngomong apa. Satu kalimat dengan kami, bahkan terakhir kau membuat heboh dunia perdebatan karena kau bertengkar dengan Samuel gara-gara Tuhan bernonot. Itu sampai sekarang masih ada videonya. Iya beneran, itu beneran ada. Dan semoga iya beneran ada itu, dia yang berdebat. Semoga Allah menjagamu, jiwamu ya, hatimu, fisikmu, bisa menjadi asbab wasilah untuk keluargamu juga. Amin. Kemudian bisa kau bermanfaat untuk agama Islam. Allahu a'lam, bisa kecintaanmu kepada Islam melebihi kecintaanku kepada Islam, bisa jadi lo Demian, bisa jadi ya. Aku turun gantiin sama Julius, sehat-sehat semuanya, masya Allah. Aku kembali ke rumah Bang Faruk. Assalamualaikum warahmatullahi. Oh iya. Ya, titik terendah selama kau memeluk Islam itu, titik terendah apa? Memeluk Kristen itu titik terendah apa? Apa yang membuat paling basic kenapa meninggalkan kekristenan? Titik terendah kamu waktu itu kapan mulai mau belajar? Silakan. Ya. Jadi waktu tahun 2018 pernah saya itu dengerin ceramah waktu itu Dr. Zakir Naik debatkan masalah, waktu itu bahas masalah ketuhanan. Dan waktu itu saya sempat berpikir gitu kan untuk mau masuk Islam gitu. Nah tapi saya berubah lagi gitu kan, semenjak 1 bulan kemudian saya berubah lagi dan saya belajar dulu. Saya belajar memahami yang hal yang titik terendah ketika kita beragama itu kan, kita harus memahami yang namanya konsep ketuhanan gitu kan. Nah jadi ketika berjalannya waktu saya belajar dan kemudian sampai sekarang saya flashback ke belakang dan juga saya mempelajari masalah ketuhanan. Dan bahkan waktu saya masih Tritunggal, saya kan sering debat antara Tritunggal dan Wanes kan, dan saya salah satu debater Tritunggal yang ibaratnya paling sering debatkan dengan Wanes gitu. Tapi saya sendiri nggak pernah menganggap Tritunggal itu sebagai doktrin yang masuk akal, karena kalau kita ngomong masalah Tritunggal juga kan ya masih membingungkan gitu. Dan pada akhirnya ya saya karena mencari dan berpikir sampai sekarang, kemudian saya belajar tentang keislaman. Dan kalau di Islam ya udah jelas gitu kan, di surah Al-Ikhlas dikatakan qul huwallahu ahad, katakanlah bahwa Allah itu kan satu. Nah jadi karena mencari dan juga belajar, makanya sampai sekarang saya memutuskan untuk memeluk Islam, konver ke Islam. Masya Allah. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Kalau rame, ntar dulu masih ada. Saat kau diskusi sama Bang Juma, sama Bang Nandar gitu ya, sekaligus dua nih. Topik apa yang membuat kamu tidak bisa berbuat sesuatu yang mematikan imanmu dan memfungsikan akalmu? Topik apa? Antara Bang Juma dan Bang Nandar sekalian. Silakan Demian. Kalau sama Bang Nandar saya jarang debat sih kalau Bang Nandar. Kalau sama Bang Juma topik apa? Ya, kalau sama Bang Nandar mungkin kalau sama Bang Suma sering, tapi kalau sama Bang Nandar itu mungkin baru 2 kali aja selama saya berdiskusi lintas agama gitu. Dan ya topik yang membuat saya kesulitan itu masalah ketuhanan, sama waktu itu masalah keselamatan gitu. Host kecilin saya, host. Ditembak lagi dari bawah, host. Kenapa? Ketuhanan tentang apa Demian? Sebelum berbagi yang lain. Keselamatan Bang, keselamatan. Oh, ketuhanan dan keselamatan Bang Juma. Itu yang membuat dia tidak berkutik. Silakan yang lain. Keselamatan melalui darah gitu Bang, yang waktu itu. Larinya ke Dewa Molok itu. Gini Dinda Demian, sebelum ke yang lain, setelah ini kira-kira ada nggak yang bisa saya bantu, misalnya butuh pekerjaan atau ingin mandiri atau ingin hijrah? Sekarang kan Ade ini lagi di Dubai, mau ndak saya tawarin ke Jakarta, kerja di sana, digaji di sana, kita biayai dari tempat Anda sekarang terbang ke Jakarta.
hijrah di Jakarta belajar ilmu, sudah dapat pekerjaan, gaji yang alhamdulillah lumayan. Kemudian di Jakarta bisa kemudian kembangkan apologet Islam Indonesia, di mana generasi muda apologet Islam itu banyak di Jakarta. Anda bisa kerja di sana. Kebetulan ada tim kita dari API, ada Bang Rosadi Hanafi yang memfasilitasi untuk itu. Kalau Anda mau, adik ini mau bekerja di Jakarta, saya bisa menjadi penghubung, penyambung. Tiketnya kita jamin, ya hanya nyawanya aja yang kita tidak jamin. Tentang tempat tinggal, pekerjaan yang bonafit, ya intinya kamu bisa mandiri lah, dan kamu bisa konsentrasi belajar Islam, menjadi seorang tokoh di Islam, ya melalui sahabat-sahabat kita di API Apologet Islam Indonesia, dan juga atas dukungan sahabat kita Bang Rosadi Hanafi. Kalau antum bersedia, adik bersedia, kami akan memfasilitasi itu. Kalau misalnya nih setelah Islam tidak nyaman di tempatnya sekarang di Dubai, mau pindah ke Jakarta, sip, kapan saja, besok, lusa, kemarin, atau minggu lalu mau ke Jakarta, boleh kita fasilitasi. Sekarang tergantung Dinda Demian gitu. Gas Demian, gas. Gaji tidak di bawah 5 juta, dan dirimu akan menjadi asisten pribadi dari sahabat saya Iya, Bang. yang ada di Jakarta. Kalau mau, ini disaksikan banyak orang, jadi saya nggak muluk-muluk. Gaji minimal 5 juta, tinggal di Jakarta, jadi asisten pribadi bos yang ada di Jakarta. Gimana? Mau nggak? Gaji nggak di bawah 5 juta. Kemarin udah ditawar. Siap Bang, nanti kalau soal pekerjaan dan lain-lain nanti kita bicarakan Bang. Iya, disegerakan ya, mumpung saya lagi pingin, lagi mau. Kalau nanti kamu menolak, nanti saya kasih sama Bampol atau pegawai sawit yang ku angkat sebagai asisten dari sahabat saya. Gimana dong? Kenapa nggak ditawarin ke saya? Abang masih muda, akhi. Ya, kalau masalah pekerja nanti, kalau bisa nanti kayak aduh, jaringanku merah lagi. Jadi asisten pribadi dari sahabat saya yang ada di Jakarta, gaji tidak di bawah 5 juta, akidahnya dijamin, materi pelajaran juga insya Allah bisa berafiliasi dengan sahabat-sahabat API ada di Jakarta. Kalau Dinda mau, merasa nyaman dengan itu, mau berhijrah ke Jakarta, silakan. Iya Bang, iya. Misalnya kelihatannya saya harus hijrah nih, saya harus permantap dulu akidah saya pingin di Jakarta aja dulu, konsentrasi kerja jadi asisten pribadi perusahaan bonafit, gaji tidak di bawah 5 juta, minimal 5 juta per bulan. Bilangkan sama beliau saya mau jadi office boy, nggak apa-apa deh. Kalau yang masih muda nggak bisa, kita cari yang ini. Aduh, apes deh. Sekarang Bang Nandar atau yang ini dulu tadi. Sunatnya sekalian nanti, Bang Handi, sunatnya nanti di Jakarta sekalian. Iya, Bang siap. Handi. Bunda izin, ini kan dia cuma punya kartu keluarga, KTP-nya lagi saya urus dulu. Mungkin saya minta waktu 3 hari atau 4 hari untuk ngurus KTP Demian, Bunda. Lah kalau teman saya yang di sana tuh paling 5 menit jadi, Kang. Wah, masya Allah, Allahu Akbar. Ya hubungi aja teman kita. Boleh ya? Ya, Boleh Dem, dong. jawab Dem. Tegas loh. Cuma Iya. malam dapat kayak gini loh. Cuma Demian loh. Ya, ayo Dem, jawab Dem. Iya, kalau saya bisa hijrah pasti saya ambil. Cuman sekarang saya masih ada punya problem lah yang harus saya selesaikan dulu. Tapi kalau misalkan saya bisa hijrah pasti saya ambil Bang semua. Ya, nanti tinggal berkabar aja deh, sampaikan ke Bang Handi atau Kang Santam. Gitu. Jangan sampaikan ke ini ya, ke pegawai sawit. Jangan, ntar kau jadi gila juga dibuat. Ya udah, tadi Bro Daman mau bicara, sesudah itu Bang Yonatan Nandar mengucapkan. Silakan. Dinda Daman, silakan di tempat Julius. Apa yang mau diucapkan tadi terpotong. Jul. Tadi mau, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Demian, wah mantap, luar biasa. Akhirnya terbuka juga pikirannya ya. Akhirnya berani juga mengambil. Jangan on cam, mengganggu ininya dia. Oh, oke, siap. Ini Bang. Oke, Bang Demian, cuma itu aja nasihat dari saya. Kalau ingin apa itu belajar Al-Quran, ada yang tidak diketahui dari pemahaman Al-Quran, boleh tanya-tanya ke saya ya. Itu saja ya. Terima kasih banyak. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Yo, silakan Bang Yo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Andi, wabarakatuh. Kanatali, Ustaz Suci, Ustaz Alif, Julius, Bang Daman, Kang Kian Santang, Demian, selamat ya. Jujur nih, apologet Kristen yang ngeyelnya minta ampun bikin kesel itu Demian itu. Udah dikasih tahu tuh, ngeyel banget ya. Betul, saya korbannya. Wah, itu waktu bahas apa itu ya? Masalah ehad atau apa itu? Saya sudah tunjukkan Ibraninya, masih aja ngeyel, itu kesel banget. Jadi luar biasa ya, kalau hidayah itu hak prerogatif Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan berada di dalam barisan kaum muslimin, terus belajar, istiqomah, dan saya berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tawaran dari Bang Juma dan dari siapa tadi itu diterima, supaya kita supaya Bang Demian ini lebih apa lagi ya, lebih eksplor lagi belajar tentang Islam gitu. Dan sebetulnya kemarin Kang Kian Santang sudah woro-woro. Saya berpikirnya ini siapa itu? Yang Wanes itu siapa? Si Malik siapa? Si Herdi. Nah, si Herdi juga mudah-mudahan ya, karena dari awal saya mengira yang akan mualaf itu Herdi gitu. Sayanya si Herdi nih, soalnya dia Wanes. Ternyata Bang Demian. Bang Nandar, kalau masalah si Herdi kemarin sempat video call sama Gurunda Juma ya, Gurunda masih ingat mungkin ya Gurunda sempat video call. Insya Allah nanti kalau terbuka menyusul beliau. Menyusul ya. Masya Allah. Tapi jujur ya, kalau di kalangan Kristen ini ya, apologetnya yang lumayan ada isinya itu ya, salah satunya Demian. si Herdi. Ya, Demian, si Herdi itu ada isinya. Karena gini, saya waktu berdebat dengan si Herdi itu bagus juga dia, maksudnya ada data gitu kan, meskipun ada Ibrani Yunani, meskipun pakai bubble hub, tapi dia mengeksplor. Demian juga punya potensi ini, karena saya tidak melihat ada debater OTAN yang kemudian memamerkan bacaan Ibrani ya, kecuali si Demian ini, gitu kan. Betul. Iya, jadi Bang Demian, saya berharap dan berdoa mudah-mudahan Allah lembutkan hati antum. Sekarang Allah sudah melembutkan hati antum untuk menerima kebenaran Islam, dan berdoa saya kepada Allah supaya antum dilembutkan, dimudahkan untuk menerima tawaran pekerjaan, supaya agama antum terbina dan terbimbing dengan baik dengan guru-guru kita. Masya Allah, itu salah satu karunia. Itu saja sih, aku nggak bisa speechless, aku nggak bisa berkata-kata ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan rekan apologet Islam Indonesia senantiasa mendampingi, membina, karena ini adalah salah satu potensi juga, salah satu aset. Jadi ada bawangnya di gua jadinya. Mohon maaf ya, udah itu saja. Ya. Pak Bom Bom jangan nangis ya, Pak Bom Bom ada di bawah lagi ngintip. Jangan nangis ya Pak Bom Bom. Nikmati aja, nikmati. Ini penting nih. Tadi barusan teleponan sama Herdi, dia nggak bisa ngomong, dia dalam gereja. Tapi saya kasih tahu Demian sudah syahadat. Apa kata Herdi? Baguslah, biar berkurang orang konslet, kata dia gitu. Itu dari statement dari Herdi. Pesan Herdi buat kamu Demian, berkurang orang konslet, kata Herdi. Ucapin salam buat Bang Herdi, Bang Malikil Alamat, Almalak ya, Bang Handi. Dia lagi di gereja. Ya, bentar lagi ninggalin gereja Herdi juga. Doain aja ya teman-teman ya. Kok orang konslet ngomongin orang yang sudah nggak konslet, gimana itu Demian? Kapan kau nyusulnya gitu maksudnya Demian? Sambung. Kita wain aja bang.